Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bertanyalah kepadanya. Jumat edisi Kitab Pengkhotbah bersama dengan saya Fani Paendong. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari?
hari sesudah Dia. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, hidup manusia di bawah langit ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi, karena kekekalan hanya ada di dalam Dia. Saya percaya setiap kita tahu bahwa hidupku dan hidupmu di dalam dunia ini hanyalah sementara. Dikatakan manusia itu mampu berumur 70 tahun, jika lebih daripada itu 80 tahun, namun disertai dengan bonusnya, yaitu penderitaan di masa tuanya. Segala yang ditimbun harta di dunia ini satu saat akan hilang lenyap, karena tidak akan kita bawa mati di dalam liang kubur. Materi, harta, bahkan kedudukan, jabatan yang kita miliki di dalam dunia ini itu tidak akan mampu memberikan kesenangan atau sukacita sejati. Kalau boleh saya pinjam kata-katanya, bahwa itu sifatnya hanya sebagai entertain, hiburan sesaat di dalam dunia ini, karena kita mendapatkannya dan kita mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar kita. Itu semuanya fana. Bahkan segala perkataan pun yang disampaikan, berhati-hatilah, itu pun sebuah kesia-siaan jika diucapkan tanpa sebuah perhitungan, tanpa hikmat daripada surga. Karena perkataan kita acap kali itu hanya luapan emosi sesaat yang kita utarakan, kita sampaikan kepada sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Berhati-hatilah, kita harus mempertanggungjawabkan semua perkataan-perkataan yang kita sudah lakukan di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita pun saat ini sudah bernasar, nasar itu atau janji itu pun harus ditepati. Mengakhiri tahun 2021 ini, mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus rindukan, bertanyalah kepada Dia, karena kita butuh tuntunan daripada Dia, supaya tahun 2022 ini kita bisa lebih dewasa rohani, lebih berhikmat, lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan segala sesuatu di kolong langit ini untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan daging manusia yang sifatnya sesaat. Haleluya, amin.